Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau kemana? Bab 1059, jangan mendekat. Ji-Fei tidak menyangka ada yang ingin membunuhnya di sini. Pada saat itu, kedua truk itu tampak seperti orang yang hendak menutup pintu dan memukul anjing. Mobil Ji-Fei terjebak di tengah, dan hanya ada ruang bagi dua mobil untuk melarikan diri. Sekalipun ia berakselerasi dengan kecepatan paling tinggi, ia akan bertabrakan dengan sebuah truk besar yang berbelok tajam ke kiri. Akibat tabrakan tersebut, mobilnya akan menjadi tumpukan lumpur, dan orang-orangnya pun akan menjadi lumpur. Sudah terlambat untuk melompat keluar dan melarikan diri. Ji-Fei tidak punya pilihan selain menginjak pedal gas. Mesinnya mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul, dan dia dengan cepat memutar kemudi ke kanan. Kemudian dia tiba-tiba melepaskan rem tangan, dan mobil itu melompat maju seolah-olah telah diangkut oleh kekuatan yang kuat. Mencicit, bagian belakang mobil bertabrakan dengan bagian kanan depan truk besar yang menabraknya dari arah kiri, menimbulkan serangkaian suara gesekan yang keras. Mobil itu berayun ke kanan dua kali di udara seolah-olah tertiup angin samping, tetapi tetap melaju kencang karena gaya maju yang kuat. Truk di belakangnya, melihat mobil Ji-Fei hendak pergi, mulai melaju kencang. Pada saat ini, melihat mobil di sebelah kiri hendak bertabrakan dengannya, sudah terlambat untuk memperlambat. Ledakan. Terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga antara kedua truk, diikuti oleh suara truk menghantam tanah dan kobaran api. Ji-Fei menghentikan mobilnya dan melirik kedua truk di belakangnya melalui kaca spion. Niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. "Gu Qingzong, kali ini kau harus mati. Bahkan Qing Chang tidak bisa menyelamatkanmu." Dia telah mengembangkan niat membunuh yang nyata terhadap Gu Qingzong. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi Phoenix. Dua hal, yang pertama adalah melindungi orang-orang di villa dan mencegah pembunuhan, yang kedua adalah menyerbu grup Chen Fei dan membunuh semua orang Gu Qingzong. Wah, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menjelaskan alasannya. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan, dia percaya bahwa Phoenix dan yang lainnya akan tahu apa yang harus dilakukan. Itulah faktanya, Phoenix langsung mengambil tindakan. Namun 10 menit kemudian, Ji-Fei menerima telepon dari Phoenix di jalan, yang menyatakan bahwa seluruh karyawan Chen Fei Group telah pergi ke bandara untuk menemui orang penting tersebut. Hati Ji-Fei menegang lagi. Dia sudah tahu untuk pergi menjemput Zhao Mengchen. Tapi mengapa demikian? Drama manakah yang dinyanyikan Gu Qingzong? Ji-Fei tidak mengerti, dan akhirnya memberitahu Feng Huang untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk saat ini dan bergegas ke bandara. Gu Qingzong sedang duduk di sedan Lincoln hitam saat ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat pesan itu tentang kegagalan dua pengemudi truk. Gu Qingzong tidak marah. Sebaliknya, dia mencibir. "Aku tahu Ji-Fei tidak akan mati semudah itu. Jika semudah itu tidak akan ada artinya." Setelah mengatakan itu, Gu Qingzong membuat panggilan telepon dan memulai rencana kedua. Setelah menutup telepon, senyum Gu Qingzong menjadi lebih intens. "Ji-Fei, aku tidak bisa menghentikanmu." Ji-Fei mengemudi dengan sangat hati-hati sepanjang perjalanan, tetapi jalannya mulus. Tepat saat dia memasuki jalan tol khusus menuju bandara, sederet mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Terjadi kemacetan lalu lintas. Ji-Fei merasa cemas, namun ia mengira itu hanya kemacetan lalu lintas biasa, jadi ia tidak keluar dari mobil dan duduk di dalamnya menunggu. Tetapi setelah menunggu 2 menit, tidak ada pergerakan. Mobil-mobil di belakang telah menyusul, menghalangi jalan sepenuhnya, tidak memberi ruang untuk bergerak. Ji-Fei menyadari ada yang tidak beres.
dan buru-buru keluar dari mobil dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, kepalanya berdengung. Dua truk mengalami kecelakaan di jalan dan terbalik di jalan. Pasir dan kerikil yang dimuat dalam truk menghalangi seluruh jalan. Ketika polisi lalu lintas tiba, mereka juga kebingungan dan menangani situasi darurat dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Namun, mengingat situasi saat ini, perlu waktu beberapa jam untuk membersihkan penyumbatan tersebut. Ji-Fei mengangkat tangannya dan melihat jam. Waktunya kurang dari 50 menit. Butuh waktu setidaknya setengah jam untuk sampai ke bandara dari sini dengan kecepatan berkendara normal. Dalam situasi saat ini, sudah terlambat. Ji-Fei menatap ke arah bandara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia menduga bahwa ini adalah pengaturan Gu Qingzong. Kalau tidak, mobil semacam ini tidak akan diizinkan di jalan tol sama sekali. Pada saat ini, Gu Qingzong sedang duduk di dalam mobil, memperhatikan Ji-Fei dengan cemas menyaksikan pemandangan melalui video di ponselnya. Dengan seringai di wajahnya, "Ji-Fei, kamu masih sedikit naif untuk mempermainkanku. Aku akan mempermainkanmu sampai mati." Haha, Gu Qingzong tertawa terbahak-bahak. Dialah yang mengatur kecelakaan mobil ini. Tujuannya sederhana, yaitu menghentikan Ji-Fei, dan menghentikannya di jalan khusus menuju bandara. Ji-Fei sudah berjalan sebagian dan sudah terlambat untuk mengubah rute. Apakah dia ingin kembali berjalan kaki? Adapun orang lain yang akan menyelamatkan orang, Gu Qingzong tidak ambil pusing. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Ji-Fei. Dia tidak salah. Ji-Fei benar-benar cemas saat ini. Dia seperti seekor semut di wajan panas. Dia terus melihat ke sekeliling, mencari solusi. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lusuh dengan sebuah kotak makanan di belakangnya, dan matanya pun berbinar. Dia cepat-cepat berjalan mendekat dan berkata, "Bung, bagaimana kalau kita bahas sesuatu?" Pengendara sepeda motor itu hendak berbalik, tetapi ketika mendengar teriakan Ji-Fei, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia berkata dengan cemas, "Jangan bicara padaku. Aku tidak memakai helm. Jika polisi menangkapku, aku akan didenda." Mirip seperti kucing yang melihat tikus, ia pun siap lari terbirit-birit. Ji-Fei bergegas maju dan meraih pengemudi itu. "Kakak, aku akan memberimu 100.000 yuan, dan kamu bisa meminjamkanku sepeda motor ini untuk dikendarai sebentar." "Apakah kamu seorang agen polisi? Kamu memintaku meminjamkanmu sepeda motor ini seharga 100.000 yuan. Entah kamu gila atau aku salah dengar," kata sopir itu, lalu meneruskan laju kendaraannya. Ji-Fei menjadi cemas dan menangkap pria itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu berteriak, dan banyak pengemudi di tempat kejadian menoleh. Ji-Fei mengeluarkan kunci BMW-nya dan menunjuk ke arah BMW yang diparkir di sebelahnya. "Aku akan memberikanmu mobil itu. Aku akan menukarnya denganmu dengan sepeda motor ini." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan pria itu, ia memasukkan kunci mobil ke tangan pria itu dan kemudian melepaskannya dari sepeda motor. Ia mengangkat sepeda motor itu dengan satu tangan, lalu berbalik dan berjalan menuju lokasi kecelakaan. Pria yang hendak berbicara itu ketakutan ketika melihat Ji-Fei dapat dengan mudah mengangkat sepeda motor yang beratnya kurang dari 100 kg dengan satu tangan. Apakah ini masih manusia? Ji-Fei mengabaikannya dan berjalan menuju kedua truk itu dengan sepeda motor di tangannya. Orang ini sangat memalukan. Dia menunggangi seseorang. Dia tidak bisa lewat seperti ini. Dua mobil itu menghalangi jalan. Bahkan jika dia ingin memacu kendaraannya dengan sepeda motor, itu tidak mungkin. Jalanan diblokir dan tidak ada zona percepatan untuk sepeda motor. Apakah dia mengalami kejang otak? Lihat bagaimana dia ditangkap polisi.
Para pengemudi di lokasi kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengolok-olok Ji-Fei ketika mereka melihatnya membawa mobil dengan satu tangan dan berjalan menuju kendaraan kecelakaan. Ji-Fei sama sekali tidak mendengarnya, apalagi memperhatikannya. Dia langsung berjalan menuju garis polisi. "Apa yang kau lakukan? Jangan mendekatiku." Polisi segera melangkah maju untuk menghentikan mereka. Bab 1060 Perjalanan yang sulit. Permisi, semuanya. Saya butuh waktu kalian. Saya sedang terburu-buru ke bandara untuk menjemput seseorang. Ji-Fei merasa cemas, namun berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Anda tidak bisa lewat sini. Bagaimana Anda bisa lewat? Dan ini adalah lokasi kecelakaan. Kami belum menanganinya, jadi kami tidak bisa melanjutkan," kata seorang polisi sambil membuka tangannya untuk menghentikan mereka. "Lihat ke sana." Ji-Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang polisi di sebelah kanan. Polisi itu tertegun dan segera berbalik. Lalu aku merasakan kilatan di depan mataku. Dan ketika aku melihat ke belakang, Ji-Fei telah menghilang dari pandanganku. Senang rasanya bisa pergi. Hanya saja, sebelum polisi bisa menyelesaikan kata-katanya, ia disela oleh teriakan orang banyak di tempat kejadian. "Lihat, pria itu terbang, astaga, apakah ini film yang sedang direkam? Seseorang benar-benar bisa terbang. Tidak ada derek di sini. Bagaimana kamu membuat alat peraga yang bisa membuat orang terbang?" Pengemudi di tempat kejadian melihat pemandangan ajaib. Ji-Fei memegang sepeda motor di satu tangan, tiba-tiba melompat, melangkah ke udara, melompati truk yang terbalik, dan menghilang. Petugas polisi yang bertugas di tempat kejadian mendengar diskusi tersebut dan melihat ke sekeliling. Tetapi banyak dari mereka yang hanya melihat bagian belakang. Sosok Ji-Fei menghilang dalam sekejap. Pemilik sepeda motor itu berdiri di sana. Mulutnya begitu tercengang sehingga sebutir telur angsa bisa muat di dalamnya. "Hanya, saya tidak bisa mengemudi." Pemilik sepeda motor yang memegang kunci mobil BMW tiba-tiba berteriak keras. Para pengemudi yang terkejut pun tersadar dan melihat ke arah pria itu. Itu mobil BMW yang nilainya lebih dari 1 juta yuan, jauh lebih berharga daripada sepeda motor roda 2 Anda. Anda sudah meraup banyak uang, jadi mengapa tidak mencari pengemudi yang ditunjuk? Akhirnya seorang pengemudi tidak tahan lagi dan berteriak. Pemilik sepeda motor itu memasang wajah masam. "Istri saya mengambil uang saya kemarin, dan saya belum mengantarkan pesanan pertama. Saya tidak punya uang." Memotong, terdengar paduan suara ejekan menghina di tempat kejadian. Dia seorang suami yang selalu diperintah istri. Penghinaan bagi rekan senegara pria, tidak ada yang peduli lagi. Di sisi lain, Ji-Fei sudah mengendarai sepeda motornya seperti orang gila. Kecepatan tertinggi sepeda motor itu kurang dari 100 km per jam. Tetapi ia memacu hingga hampir 120 km per jam. Untungnya, jalan khusus ini ditutup. Jadi tidak ada mobil. Di jalan raya yang lebar, hanya sepeda motor Ji-Fei yang melaju kencang, dan jantungnya yang gugup akhirnya tenang. Masih ada waktu. Gu Qingzong sedang duduk di dalam mobil tepat di depan Ji-Fei. Tetapi jaraknya agak jauh, jadi keduanya belum bertemu satu sama lain. Dia baru saja menutup telepon ketika dia menerima laporan bahwa Ji-Fei telah menemukan sepeda motor dan menyusulnya lagi, yang membuatnya sangat marah. "Sialan Ji-Fei, kau benar-benar menghantuiku. Rencana ketiga? 4 mobil akan menghalangi seluruh jalan untukku, melaju pelan, dan menghentikan Ji-Fei untukku." Gu Qingzong memberi perintah lagi. Kali ini, dia meminta semua orang di perusahaan untuk datang menjemput Zhao Mengchen. Jadi ada banyak orang dan banyak mobil. Seketika 4 mobil menutup seluruh jalur,
bahkan skuter pun tak bisa lewat, apalagi sepeda motor. Keempat mobil itu melaju perlahan dengan kecepatan lebih dari 10, sengaja memperlambat Ji-Fei. Ji-Fei yang sedang mengemudi dengan liar, segera menyusul keempat mobil itu. Melihat keempat mobil itu berbaris rapi, menghalangi seluruh jalan, Ji-Fei sedikit marah. Ia terus membunyikan klakson, berusaha mengingatkan mereka untuk memberi jalan kepadanya, tetapi tidak ada gunanya. Itu pasti ulah Gu Qingzong lagi. Ji-Fei menggumamkan sesuatu, diam-diam mengutuk dan membenci Gu Qingzong di dalam hatinya. Tak berdaya, ia terpaksa memperlambat laju sepeda motornya, dan setelah menjauh lebih dari 20 meter dari mobil di depannya, ia tiba-tiba menginjak pedal gas dan mulai berakselerasi dengan liar. Sepeda motor itu mengeluarkan raungan tumpul, dan sejumlah besar bensin yang tidak terbakar keluar melalui knalpot. Sepeda motor itu semakin dekat dengan mobil di depannya, tetapi mobil di depannya sama sekali tidak peduli. Ji-Fei bahkan melihat pengemudi mobil di depannya mengacungkan jari tengahnya ke arah kaca spion, penuh ejekan dan penghinaan. Menurut pendapat pengemudi, Ji-Fei tidak bisa terbang sama sekali. Adapun kecelakaan mobil, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ji-Fei sangat marah hingga giginya gatal, tetapi sudah terlambat untuk peduli dengan semua ini. Ketika sepeda motor itu kurang dari setengah meter dari mobil di depannya, dia tiba-tiba mengangkat setang, bagian depan sepeda motor itu tiba-tiba berdiri, lalu melesat lurus ke depan, diikuti oleh suara ban bergesekan dengan mobil, dan melesat melewatinya. Pengemudi itu sangat ketakutan hingga ia mencoba mengendalikan kemudi, tetapi jari tengahnya yang terangkat mengenai kemudi, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tangannya bergetar dan kemudi bergeser ke kiri, menyebabkan bagian depan mobil menabrak langsung ke kiri. Bagian depan mobil menabrak mobil di sebelah kiri, menyebabkan mobil jatuh ke samping karena gaya yang kuat. Bagian belakang mobil menabrak mobil di sebelah kanan. Mobil-mobil lain juga tertabrak dan mengubah rute mereka, menyebabkan tabrakan beruntun. 4 mobil membunyikan sirene dan berhenti di jalan. Ji-Fei sudah melompat dan melesat pergi. Kotoran. Sang pengemudi, yang merasakan sakit parah di jari tengahnya, tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan marah, dan segera menelepon Gu Qingzong untuk melapor. Limbah, Gu Qingzong mengumpat dengan marah dan memerintahkan untuk menggunakan metode yang sama untuk memblokir serangan itu lagi. Setelah mengemudi beberapa saat, Ji-Fei melihat pemandangan yang sama lagi. Kali ini dia tidak memikirkannya lagi dan langsung mengambil pendekatan yang sama. Dengan cara ini, Ji-Fei terbang di atas 5 kelompok konvoi berturut-turut dan dapat melihat mobil Lincoln milik Gu Qingzong di depan, serta 4 mobil tersisa yang menghalangi jalan. Saat ini, jaraknya sekitar 10 km dari bandara, dan Zhao Mengchen akan tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Ji-Fei akhirnya menghela napas lega, masih waktunya. Dia menginjak pedal gas lagi, bersiap untuk menambah kecepatan dan menyalip. Akibatnya, sepeda motor itu mengeluarkan suara tumpul, tetapi tidak bergerak maju, malah langsung berhenti. Dahi, tanpa minyak, Ji-Fei menatap sepeda motor yang berhenti dan mati, wajahnya penuh kebingungan dan depresi. Ji-Fei mendongak dan melihat mobil Gu Qingzong dan kawan-kawan semakin menjauh, membuat Ji-Fei semakin cemas. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Gu Qingzong mendahului dan menjemput Zhao Mengchen. Ji-Fei melompat dari motornya, mendorong motornya ke tanah, melangkah maju dan mulai berlari cepat. Gu Qingzong yang sudah sedikit cemas saat melihat Ji-Fei mengejar dengan panik, tiba-tiba menyadari bahwa sepeda motor Ji-Fei tidak muncul. Kemudian aku melihat sosok kecil Ji-Fei di kejauhan berlari tanpa henti. Hahaha,
Sepeda motor Jifei kehabisan bensin, hebat sekali. Gu Qingzong tertawa terbahak-bahak, percepat langkahmu dan segera sampai di bandara. Gu Qingzong memerintahkan sopirnya. Pengemudi itu juga menghela napas lega. Kegugupan dan kecemasan Gu Qingzong membuatnya dipenuhi rasa takut terhadap Jifei. Merasa santai sekarang, mengemudi tentu saja jauh lebih mudah, dan kelima mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan Jifei. Namun, Jifei tetap berlari sekencang mungkin. Ia ingin menyelesaikan jarak 10 km dalam waktu kurang dari 20 menit. Awalnya, Jifei dapat menggunakan tenaga dalamnya untuk mengendalikan napas dan mempercepat larinya. Tetapi mobil terbang yang ada di sepanjang jalan telah menghabiskan banyak tenaga dalamnya, jadi dia tidak dapat berlari lebih cepat saat ini. Tetapi pelatihan masa lalu memberinya keyakinan bahwa ia dapat mencapai tujuan dalam waktu 20 menit. Seiring berjalannya waktu, keringat mulai muncul di wajahnya. Pada saat ini, Gu Qingzong telah membawa orang ke bandara, menunggu kedatangan Zhao Mengchen. Pukul 15 sore, pesawat Zhao Mengchen mendarat. Zhao Mengchen tidak tahu bahwa Gu Qingzong sudah menunggu di luar, dan berjalan dengan cemas ke arah luar bandara. Bersambung.